Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Balada Kehidupan. Wow, 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 wow. Selamat berpuasa di hari keberapa, berapapun lah ya. Kan nggak tahu ya pendengar ngedengerinnya kapan-kapan gitu kan. Ya, Pokoknya kita tidak tahu. kalau lagi dengerinnya pas sahur gitu nemenin sahur, selamat apa kali? Selamat Sahur. menunaikan ibadah sahur. Iya, kalau pas buka puasa, selamat untuk Berbuka. puasa. Berbuka puasa. Kalau jam 12 siang, selamat godin. Go terus lanjutin. Jangan godin. Oh, jangan. Lanjut ibadah dan lanjut mencari rezeki. Ya, betul sekali. Betul. Karena di bulan Ramadan ya, balik lagi kayak ke episode awal, bahwa rezeki itu dan pahala tuh double ya. Benar nggak? Iya, betul. Dilipat gandakan. Dan kadang kita sebagai remaja menuju orang tua, iya kan? Remaja. Iya kan kali udah berumah tangga sekarang kawan-kawan, tepuk tangan. Waduh, alhamdulillah. Puasanya ada yang nemenin kan. Kan kalau orang kan masih gini-gini aja li. Oh, iya, belum menyusul. Iya. Jadi, tapi balik lagi ke ganjaran-ganjaran. Di bulan puasa yang dilipat gandakan, pasti kan ada beberapa yang harus kita lakukan dan yang tidak harus kita lakukan, bener gak sih? Betul. Nah, kan karena kita kadang kalau Ramadan itu suka lupa waktu. Lupa waktunya tuh kadang ke hal-hal negatif nih. Ya. Kalau dari Gali sendiri ada nggak sih larangan-larangan yang kayak khususnya nih buatan remaja-remaja atau para pendengar podcast Balada Kehidupan, nih, harus gimana nih larangan-larangan atau bukan larangan mungkin ya, waktu-waktu yang memang harus kita di planning, mungkin dibatasi nih. Betul. Ada nggak sih? Oke. Mungkin ada beberapa suatu kegiatan yang apabila dilakukan secara berlebihan itu lebih ke mubazir ya, tidak memanfaatkan keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Saya sudah mengumpulkan data-data gitu. Apa saja? Apa tuh data-data apa? Apa saja larangan anak muda saat berpuasa? Bukan larangan sih, lebih ke menjaga waktu. Iya. Sesuatu ini harus diperhatikan lebih seperti itu. Yang pertama adalah scroll medsos, TikTok, Instagram kah, Twitter, Facebook atau YouTube secara berlebihan. Gitu. Puasa bukan berarti stalking mantan gitu. Waduh, itu mah bahaya ya. Bulan puasa jadi kan mantan. Kadang kan nggak tahu ya. Kalau saya jarang sih. Maksudnya enggak sih, apalagi udah nikah. Waduh. Jadi bahaya juga kalau mendengarkan podcast saya. Halus Gali. Maksudnya ada beberapa orang kan, ya saya nggak menggeneralisir, cuman tahu lah ya maksudnya. Kadang yang menyelami terlalu dalam medsos itu ataupun stalking mantan, ada perempuan atau laki-laki juga banyak kan sampai lupa jam gitu. Oh udah 5 jam atau gimana. Pengen tahu gitu dia teh lebaran sekarang sama siapa, kadang kan seperti itu ya. Iya. Dan mungkin kalau stalking mantan juga jadi kayak malah nambah bahan-bahan buat gibah ya, bukannya nambah amal gitu kan. Iya. Jadi mengorek-korek tidak berfaedah lah gitu. Iya. Kayak apa ya? Kayak malah ngegibahin, bukannya kita dapat pahala. Ya balik lagi gitu. Niatnya kita niat sosmed untuk senang-senang, untuk menghabiskan waktu mungkin menunggu azan maghrib atau menunggu azan zuhur untuk sholat, malah jadi nambah dosa gitu kan. Iya, dosa gitu. Udahlah, yang berlalu sudahlah berlalu. Ya. Kalau mau seriusin yang baru, waduh, berat sekali.
Iyalah. Dan mungkin deh jangan scroll makanan, bener gak sih? Itu makruh sih sebenarnya gitu. Makruh kan. Karena kan ya saya pun ya kadang gak tahu ya. Mungkin godaannya bukan hanya di dunia nyata. Ketika kita scroll IG pun kadang ada cara memasak ini gitu ya. Yeah. Menu berbuka ini gitu kan. Yeah. Yang bukannya pengen cari tahu malah kadang kita air liur tuh tiba-tiba keluar gitu ya. Iya, gitu. Kayak gitu. Iya, jadi kayak gitu pengen gitu. Nah itu makruhnya takutnya. Kenapa makruh? Karena takutnya gitu. Hal ini lebih baik dihindari karena takutnya yaitu timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti godin gitu. Masa gara-gara scroll TikTok kepancing buat godin kan nggak lucu juga lah. Iya. Sayang juga lah. Dan mungkin kalau misalnya kita mau bersosmed juga ya, kayak main sosmed tuh mungkin kalau misalnya kita YouTube mungkin nonton kayak kajian atau nonton login ya Habib Jafar dan lain-lain mungkin ya. Atau yang lebih ke mindfulness lah, kayak yang lebih bermanfaat buat kita juga kali ya. Ya kalau seperti itu memang bagus ya. Cuman nggak harus seharian mantengin HP kan. Kita harus juga butuh waktu untuk bersosialisasi dengan tetangga gitu. Dengan keluarga. Itu berarti itu ya. Lanjut nih dari Gali, apalagi? Selanjutnya adalah tidur seharian. Nah, waduh, ini mungkin banyak pelakunya ya. Termasuk saya. Saya kenapa terselamatkan karena bekerja ya. Kalau tidak mungkin gitu. Tahun saya nggak terselamatkan bukan hanya bekerja, Li. Oh, kenapa? Karena sudah punya istri. Oh. Iya. Sekarang harus mikir, harus bantuin gitu. Harus bantuin buat ke pasar gitu ya. Menyiapkan berbuka. Kalau dulu kan ya udahlah gitu, datang ke rumah langsung ada kan karena disiapin juga gitu kan. Kalau sekarang memang harus terjun langsung ya. Iya. Sudah berbeda, agak terselamatkan sekarang ya. Agak terselamatkan. Jadi tidur seharian ini fenomena yang sering terjadi ketika Anda masih single lah gitu ya. Karena mungkin sudah belum punya tanggung jawab gitu. Maksudnya cuman tanggung jawab diri sendiri gitu kan. Sehingga godaannya lebih besar gitu, lebih ke ya udah kalau nggak ada aktivitas yang mendesak ya udah gitu di kamar aja lah gitu kan, seperti itu. Lalu ngobrol jorok dan gibah. Nah, ngobrol jorok gitu kan. Ya. Ngobrol jorok itu sudah kalau zaman sekarang udah nggak bisa lepas dari anak-anak muda ya nggak sih? Kayak ngomongin bagaimana bentuk tai ayam. Itu agak jorok. Jijik ya? Iya jijik kan. Kan jorok ya. Masa saya spesifik lagi kan? Kan tidak mungkin dong spesifik di bulan Ramadan. Saya juga kena dosa dong. Tapi tai ayam sekarang ada namanya kan, tai kotok gitu. Oh iya betul. Orang yang menamainya mendapatkan gelar. Gelar apa tuh? Profesor. Benar. Bukan cuman sih, itu brilian sekali gitu. Memberikan nama tai ayam itu tai kotok. Tai kotok betul. Nah, kenapa nih nggak boleh ngomong jorok dan gibah nih? Kenapanya? Karena memang itu adalah perbuatan yang sia-sia. Kalau ngomong jorok itu perbuatan yang sia-sia, cenderung untuk melahirkan suatu perbuatan dosa, bikin orang tersinggung dan tidak nyaman. Kalau gibah itu adalah satu perbuatan yang dapat menghanguskan pahala yang telah kita dapat itu. Jadi memang itu sangat sulit sekali memang ketika orang berpuasa itu memang penuh atau benar-benar berpuasa. Iya. Kan menurut riwayat banyak orang yang berpuasa namun dia tidak bisa mendapatkan pahala puasanya karena memang ketika dari awal mula berpuasa sampai maghrib itu dia melewatkan
atau mengisi puasanya itu dengan berbagai macam hal yang negatif, ghibah dan jorok, terutama dalam hal ini gitu ya. Sulit sekali memang. Dan jangankan bulan puasa bukan bulan puasa pun kan udah nggak baik juga ya ngomongin jorok dan ghibah, apalagi kalau misalnya bulan puasa ngomong ghibah terus orangnya lewat kan jadinya marah dan emosi nggak sih? Iya, memancing orang untuk berbuat yang tidak seperti itu. Tapi kalau marah-marah gitu sama emosi bakal ngebatalin puasa nggak sih? Tidak membatalkan, karena jelas yang membatalkan itu kalau kita secara sengaja memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan ya. Cuman kalau marah-marah itu dapat mengurangi itu, bahkan menghanguskan pahala puasa kita seperti. Wah, sayang banget berarti ya. Wah, rugi. Apalagi kayak yang marah-marah kalau ngabuburit nih, tahu nggak? Yang kalau lagi macet nih, kan suka macet nih kalau jalan kalau ngabuburit gitu kan, klakson gitu kan, terus kan langsung marah-marah gitu ya. 2 menit lagi mau buka puasa, malah pahalanya dicabut ya. Sayang banget ya. Kan banyak orang yang berpuasa namun yang dia dapat hanya haus dan lapar seperti itu. Betul. Lalu selanjutnya ada apa tuh? Ngeprank teman. Waduh, ngeprank. Bukan ngeprank bagi-bagi sahur tapi dapatnya batu, bukan kan? Ngeprank, apalagi ngeprank perasaan orang. Wah, itu bahaya sih itu. Nah, sendiri ya. Wah, iya. Bahaya sih. Gak tanggung jawab itu. Gak tanggung jawab. Aduh, ya teman saya itu tuh. Bukan saya dong. Jangan dibukalah aib-aib dulunya ya. Bukannya kita pahala terbaik seorang hamba atau selain ibadah sholat dan sebagainya adalah membuat bahagia teman ataupun saudara ataupun keluarga, membuat teman kita itu senang, itu adalah ibadah yang paling besar pahalanya gitu. Ini malah ngeprank gitu ya. Jadi bukannya bikin bahagia, malah bikin orang sengsara gitu. Bikin orang sengsara, kesel juga lagi kan. Ada diambil waktunya, di PHP-in juga gitu kan. Janganlah gitu. Apalagi kecuali jadi konten. Ya banyak lah ngeprank kayak ini kan lebih ke jayal tapi keterlaluan ya. Banyak lah. Kayak kalau zaman kita kecil tuh kayak ngelemparin petasan kayak gitu ya. Terus sholat tarawihnya diganti sama main polisi-polisian gitu kan. Iya. Perang petasan di samping masjid, aduh. Kadang kan ngabuburit sambil petasan kalau zaman dulu kan ya, lemparin petasan, masukin ke botol, masukin ke rumah, masukin ke WC gitu kan, bikin orang kaget. Agak ngeri ya masukin ke rumah. Itu sih pengalaman saya sih. dulu waktu kecil kan belum tahu apa-apa ya. Saya juga anak kecil, benar nggak sih? Betul. Ya namanya anak kan yang penting hati senang ya, tidak peduli orang sengsara. Betul. Terus kalau kayak misalnya kayak kita kan kadang sekarang ya zaman sekarang tuh nonton, kalau ngabuburit itu sambil nonton drama lah, nonton anime lah, terus kadang kita kebaperan gitu kan, ini sedih banget ceritanya gitu kan. Kalau yang kayak gitu boleh nggak sih? Sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh gitu. Ya kalau kelamaan gitu ya, baper berlebihan itu tidak boleh. Baper berlebihan saat nonton drama Korea. Waduh, tidak boleh, kan berlebihan. Apalagi sampai besoknya nggak mau puasa. Aduh sedih banget gitu. Pengen nggak mau puasa lagi gitu. Nah itu sangat berlebihan ya. Berlebihan sekali dan tidak mungkin terjadi. Kalau mungkin terjadi itu
manusia pertama aneh yang pernah Kan saya siapa temui. tahu. Kan siapa tahu ini mah. Iya. Bukannya sedih. Apa? Bukannya sedih. Bukannya sedih introspeksi gitu. Aduh, saya banyak dosa. Tapi malah, kenapa kamu sedih? Introspeksi diri ya? Bukan ini. Korea, drama Koreanya sangat menyayat hati. Aduh. Apalagi kalau sedihnya tuh cuman gara-gara anime yang tidak nyata gitu kan. Drakor masih mending lah ya melihat orang nyata gitu. Ini tidak melihat orang nyata, sedih. Waifu saya. Waifu saya. Ya, berlebihan itu, tapi itu lebih berlebihan sih menurut saya dibanding kayak nonton drakor. Jangan menempatkan sesuatu berlebihan. Bahkan sesuatu yang baik pun ya nggak boleh berlebihan, apalagi yang buruk. Betul. Nggak boleh sih, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berlebihan. Gimana? Betul ya, gitu ya. Tidak menyukai hambanya yang berlebih-lebihan. Iya betul, karena kayak melampaui batas. Bahkan manusia pun nggak suka kalau lihat teman kita yang lebih-lebih, yang drama-drama gak jelas itu, kita pun nggak suka gitu kan sebagai manusia. Betul. Lanjut. Sayang pun jangan berlebihan. Betul, sayang pun nggak boleh berlebihan. Terakhir mungkin ya, ini yang terakhir adalah yang terakhir apa? Malas-malasan dan tidak diibadi. Wah, ini mah lebih udah boleh sekali. Ini yang terakhir lebih parah dari yang sebelum-sebelumnya sih. Ya, ini puncak dari segala puncak. Betul. Malas-malasan dan tidak beribadah. Kan sayang ya, maksudnya puasa tapi tidak sholat gitu kan. Ini sama aja kamu pakai baju tapi nggak pakai celana sama daleman gitu ya, kan malu itu maksudnya. Baik. esensi ibadah yang paling penting kan sholat ya, seperti itu. Memang puasa pun masuk, cuman kan ya itu kan semua kewajiban gitu kan, kita tidak boleh pilih-pilih gitu kan dalam melaksanakan apa yang diperintahkan, seperti itu. Kan apalagi kan banyak orang terutama malas-malasan ya gitu kan, tidak sering sekali lah orang yang akhirnya tidur seharian gara-gara aduh lemas gitu kan, sehingga tidak boleh lah gitu bukan kelemahan ya, rasa lemah atau rasa lapar kita itu dijadikan alasan untuk tidak beribadah dan tidak beraktivitas seperti itu. Betul, karena balik lagi ke bulan Ramadan yang kita lipat gandakan, dan permintaan kita juga mungkin nggak mungkin sih pasti di ACC di kemudian hari ya, tapi itu malas-malasan dan tidak beribadah kan Allah juga nggak suka gitu. Ngapain aku meng-ACC keinginanmu jika kamu malas-malasan beribadah gitu. Nah, mungkin kayak gitu ya. Betul ada beberapa yang mustajab gitulah, mustajab ya di ACC gitu, pasti di ACC gitu kan. Seperti setelah berbuka itu setelah kita berbuka sebelum makan berat gitu, itu alangkah lebih baiknya menyempatkan untuk berdoa, karena itu salah satu waktu mustajabnya doa seperti itu. Doanya kayak gimana tuh, ada nggak tuh doanya tuh kayak gimana? Doanya ya bebas ya, maksudnya ya seperti mengutarakan apa yang Anda inginkan, tapi dalam bahasa Indonesia, bahasa apapun bisa ya. Boleh. Iya. Adab-adabnya seperti kayak pembukaan dulu, Allah pakai sholawat dulu, terus istighfar dulu, barulah mau pakai bahasa Arab lebih bagus, tapi kalau tidak bisa ya Allah pun mengerti berbagai bahasa seperti itu. Oke. Karena tadi kalau kita malas-malasan dan tiba-tiba nanti buka puasa kan, kita nggak tahu nih menu buka puasanya mau apa. Nah, coba rekomendasiin nih menu buka puasa. Oke, pada episode kali ini seperti biasa Bala Kehidupan tidak henti-hentinya memberikan rekomendasi. Siapa tahu Anda bingung di rumah gitu ya. Apa sih gitu menu yang enak gitu. Nah, untuk episode kali ini
adalah puding susu. Waduh, puding susu. Ini susu lagi. Puding susu. Selain manis, dia ramah di tenggorokan gitu karena teksturnya yang lembut gitu dan perpaduan susu dengan lembutnya puding itu bisa mengobati dahaga Anda seharian. Nah, itu untuk menu berbuka dan sahur. untuk sahur. Oke. Sahur ini dominan yang berat memang. Sahurnya adalah nasi liwet bunga telang. Nah, nasi liwet bunga telang. Memang ada riweh ya. Dan agak aneh ya subuh-subuh makan nasi liwet. Tapi nggak apa-apa, boleh lah. Gimana kali? Nasi liwet bunga telang. Iya. Memang rekomendasi kita agak nyentrik ya. Cuman itulah. Jadi nasi putih yang dimasak dengan air rebusan bunga telang berwarna biru cantik disajikan dengan lauk pauk khas Sunda, kan liwet ya, Fahmi? Khas Sunda. Seperti ayam goreng, tahu, tempe bacem, dan sambal dadakan. Subuh-subuh dadakan sambal. Mantap. Dijamin. Kalau yang tidak kuat, di WC. Satu lagi dari orang. Karena satu lagi? Iya. Rekomendasi tempat bukber. Oke. Iya. Rekomendasi tempat bukber. Iya dong. Karena kan bentar lagi mau bukber. Oke. Takutnya pada bingung nih mau kemana nih. Nah, kalau dari orang, rekomendasi tempat bukber untuk wargi-wargi Cicalengka dan sekitarnya, Rancaikek, Bandung dan Cileunyi sekitarnya, dan Jatinangor, yaitu adalah Bento Kopi. Waduh. Oke. Bento Kopi yang ada di Jatinangor, di dekat Jalan Sayang, dekat SMK Pasundan. Kenapa orang rekomendasiin itu? Karena menurut orang makanannya juga enak-enak, terus minumannya juga banyak, menunya banyak, terus ada tempat foto juga, save foto gitu. Jadi selain berbuka puasa, kalian bisa sambil foto-foto nunggu buka puasanya. Dan harganya dijamin murah banget. Harga mahasiswa banget deh. Percaya sama gue. Ada spot mengabadikan momen-momen memorable lah gitu ya. Betul, dan jika Anda berbuka. Itu saja mungkin Fahmi. Kalau ingin mendengarkan ataupun pengen tahu gitu rekomendasi menu berbuka dan sahur juga tempat berbuka puasa, jangan lupa untuk stay tune terus ya. Mantengin terus episode selanjutnya Balada Kehidupan, karena kita tidak akan henti-hentinya memberikan rekomendasi menu berbuka dan sahur, juga tempat-tempat nongkrong yang bisa Anda jumpai ketika Anda ingin buka bersama. Oke, betul sekali. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Podcast Balada Kehidupan, dan selalu dengerin Balada Kehidupan di episode-episode lainnya. Dadah semuanya.